Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Kita kembali lagi bertemu dalam renungan harian dari HKBP Resort Surabaya pada hari ini, hari Senin 19 Februari 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Bapa di surga, di mana pada saat ini kami sungguh merasakan kasih setiamu, merasakan berkat-Mu. Kami masih beroleh kebahagiaan, begitu juga kesehatan. Terlebih Bapa, Engkau telah memberikan satu hari yang baru kepada kami. Kiranya Tuhan memberkati kami dalam satu hari ini, dan kiranya juga hari ini menjadi hari yang penuh pengharapan bagi kami. Ya Bapak, sebelum kami beraktivitas, kami ingin terlebih dahulu mendengarkan firman-Mu, karena kami yakin dan percaya firman-Mu adalah pelita bagi kami. Firman-Mu menguatkan kami, menyertai kami, membimbing kami dalam beraktivitas. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk mengerti firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 7. Injil Lukas pasal 12 ayat 7, demikian pembacaan firman Tuhan. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Gari ugna di ulumuna sudido dibilangi, unang hamuta hutan, umanga dohamu sian aporik toro. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, di dalam hidup ini tentu ada banyak yang kita khawatirkan. Ada banyak yang membuat kita takut. Baikkah itu mengenai kehidupan esok, baikkah itu juga mengenai masa depan anak-anak, baik juga masa depan kita. Terlebih di zaman yang semakin maju, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita bisa semakin bingung. Dan ketika kita dikalahkan oleh kemajuan teknologi atau zaman ini, maka tidak jarang kita menjadi korban zaman dan mungkin kita akan mengalami kegagalan. Ada banyak yang kita takutkan, begitu juga dengan sakit penyakit, begitu juga dengan ada apa yang ada pada kita. Bisa itu membuat kita khawatir dan takut. Apakah kita bisa menjaga semua titipan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita? Apakah kita bisa mempergunakan dengan baik apa yang dititipkan oleh Tuhan kepada kita? Ada banyak yang membuat kita khawatir dan takut. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di dalam nats ini kita kembali diingatkan bahwa tidak ada yang perlu kita takutkan, tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Kenapa? Sedangkan burung pipit juga dilindungi atau dijaga oleh Allah. Sedangkan burung pipit juga dijaga oleh Allah. Kenapa? Ada apa dengan burung pipit ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari? Burung pipit ini adalah burung liar. Dia sesukanya kemanapun dia mau terbang, kemanapun dia mau cari makan. Tetapi ini adalah merupakan sebuah makanan tradisi Yahudi. Tradisi Yahudi, dan dagingnya enak dan harganya murah. Harganya murah. Maka karena ini menjadi sebuah makanan tradisi Yahudi, maka burung pipit ini setiap hari bisa dikonsumsi dan tiada habis-habisnya. Itu yang menunjukkan sedangkan burung pipit yang harganya murah tetapi dagingnya lezat, dan burung pipit ini adalah burung yang liar, sedangkan itu juga Tuhan jaga.
Apalagilah kita manusia yang dikatakan menjadi manusia ciptaan yang paling mulia. Jangankan burung pipit, bahkan rambut di kepala kita semuanya bisa dihitung oleh Allah. Artinya rambut yang ada di kepala kita bisa dia hitung. Itu menunjukkan kepada kita bahwa sedetik pun tidak akan lepas penjagaan Tuhan terhadap kita. Sedetik pun tidak pernah Tuhan lalai dalam menjaga dan menemani kehidupan kita. Itu yang mau nats ini katakan. Lalu timbul pertanyaan, Bapak Ibu Saudara-saudari, mengapa nats ini dikaitkan dengan rambut? Tentu Bapak Ibu Saudara-saudari, kita harus akui bahwa rambut adalah lambang atau mahkota dari kita manusia. Kenapa saya bilang begitu? Di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara-saudari, ada ratusan kali disebutkan rambut. Dan bila kita ingat, ada juga tokoh-tokoh di Alkitab yang kita kenal karena rambutnya. Contoh, kita ingat kisah Simpson. Ya, kita ingat kisah Simpson. Kita bisa baca di dalam Hakim-Hakim pasal 13 sampai pasal 15 bagaimana kekuatan rambut Simpson. Ya, karena selama rambutnya melekat, dia mempunyai kekuatan yang luar biasa. Tetapi ketika rambutnya dipotong, maka kehilangannya lenyap. Kita juga bisa baca Bapak Ibu Saudara-saudari di dalam Kidung Agung bagaimana seorang raja ditaklukkan oleh seorang perempuan yang berambut panjang. Dan kita juga melihat Bapak Ibu Saudara-saudari bagaimana rambut adalah mahkota, rambut adalah sangat mahal bagi manusia. Tetapi kita melihat bagaimana Maria menggunakan rambutnya untuk mengusap kaki Tuhan, untuk mengusap kaki Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, kembali nats ini menekankan rambut itu adalah mahkota bagi manusia. Jadi karena rambut itu adalah mahkota, maka tak sehelai pun rambut itu hilang tanpa sepengetahuan Tuhan. Maka semua rambut yang ada di kepala kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, dijaga oleh Tuhan. Menurut penelitian Bapak Ibu Saudara-saudari, ada 100.000 folikel rambut manusia. 100.000 folikel. Dalam satu folikel menghasilkan 20 helai rambut. Selama kita hidup, begitulah rambut itu terus Bapak Ibu Saudara-saudari bertumbuh. Tetapi menurut penelitian juga secara tidak kita sadari, Bapak Ibu Saudara-saudari, 20 sampai ke 50 rambut bisa rontok dalam satu hari secara penelitian. Jadi rambut yang rontok dan tumbuh itu semua sepengetahuan oleh Tuhan. Bahkan artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, bila nats ini mengatakan satu rambut satu helai rambut yang hilang, Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan tahu. Artinya berapa jumlah rambut kita, Tuhan tahu. Itulah melambangkan bagaimana dekatnya Tuhan terhadap kita, bagaimana dekatnya Tuhan menjaga dan menemani hidup kita, bagaimana kenalnya Tuhan terhadap kita, bagaimana siaganya Tuhan terhadap kita. Lalu saya pergi sini seorang bodyguard, belum tentu dia tahu berapa rambut dari Tuhan yang dia jaganya. Belum tentu. Seberapa hebatnya pun dia bela diri, seberapa hebatnya pun senjata yang dia pegang untuk menjaga Tuhannya, belum tentu dia tahu berapa rambutnya. Begitu juga dengan para Bapak Ibu Saudara-saudari, para pekerja di rumah atau pembantu. Sebaik-baiknya pembantu kita, sebaik-baiknya orang yang membantu kita di rumah, dia begitu lihai dalam bekerja, dia begitu perhatian
dia begitu menghidupi pekerjaannya, dia begitu serius, dia begitu semangat, dia begitu tanggung jawab bekerja. Tetapi rambut kita tidak mungkin tahu dia berapa helai yang ada di kepala kita. Tetapi ini Tuhan tahu. Berapa rambut ini Tuhan tahu. Berapa yang rontok tahu. Itu artinya Bapak Ibu saudara-saudari, dia sangat dekat kepada kita. Dia sangat dekat kepada kita. Dia sangat peduli terhadap kita. Untuk itu, karena dia sangat peduli, maka Bapak Ibu saudara-saudari jangan pernah hiraukan, jangan pernah khawatirkan kekuatan, jangan pernah khawatirkan kebaikannya, jangan pernah khawatirkan apa yang menjadi jalan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk supaya kita lepas dari segala pergumulan. Sebagai manusia, tentu Bapak Ibu saudara-saudari mempunyai kekurangan. Apalagi kita adalah manusia yang terbatas. Tentu Bapak Ibu saudara-saudari tidak semua dapat kita kerjakan. Tidak semua dapat kita kerjakan. Dan tentu ada hal-hal tertentu yang membuat kita kadang takut, yang membuat kita kadang khawatir. Maka nats ini kembali mengingatkan kita, jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Tuhan ada bersama dengan kita. Sedangkan burung pipit yang tidak seberapa harganya, artinya yang murah dan yang menjadi makanan, dan burung yang liar, Tuhan pelihara, Tuhan jaga. Apalagilah kita manusia yang mau mengikut, yang mau percaya, dan yang mau menyembah Dia, maka semua tubuh kita ini atas pengawasannya. Tak satu pun Bapak Ibu saudara-saudari yang lalu dari pandangannya, tak satu pun yang lalu dari pengawasannya. Maka jangan pernah takut. Tuhan tahu apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudari, serahkanlah segala perkaramu kepada Tuhan, serahkanlah segala pergumulanmu kepada Tuhan. Dia akan menjaga kita. Berbahagialah dan percayalah, dengan percaya diri melangkah ke depan, melangkah melakukan segala aktivitas. Jangan pernah takutkan kegagalan, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Semoga kita dimampukan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Kami mengaku Tuhan bahwa dalam menjalani hari-hari kami sering takut. Dan tentu kami juga memiliki beban, memiliki pergumulan hidup. Maka saat ini juga kami menyerahkan segala beban dan pergumulan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Bantu kami Tuhan, karena kami yakin dan percaya Tuhan begitu baik kepada kami. Jangankan permasalahan, jangankan setiap aktivitas dan kegiatan kami, sedangkan rambut kami pun Tuhan tahu berapa jumlahnya, dan Tuhan tahu berapa yang hilang, yang rontok. Untuk itu Tuhan, kami menyerahkan hidup kami kepada-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami, kiranya Tuhan mampukan kami, kuatkan kami untuk menjalani hari-hari, dan begitu juga rutinitas kami. Hapuskan segala dosa kesalahan kami, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.